Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Putra Dewi Pamungkas dari kelas MJ105 dengan NIM 2402010110113. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jawaban saya dengan pada ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, soal nomor 1. Jelaskan internet dan intranet, bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya. Apa saja produktif dalam penggunaan internet? Oke, internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, di mana memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, bertukar informasi, dan mengakses berbagai sumber daya tanpa batasan geografis. Sedangkan intranet merupakan jaringan privat yang digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi internal dan berbagi informasi. Oke, untuk tantangan dan ancamannya, internet memiliki tantangan. Saya akan menyebutkan beberapa saja, mana harus meningkatkan perlindungan privasi kita sendiri terkait undang-undang hak cipta dan juga memastikan website dapat ditemukan oleh target Anda. Sedangkan ancamannya ada serangan cyber, phishing, pelanggaran data, dan juga serangan distributed denial of service. Sedangkan untuk intranet memiliki tantangan mengelola akses ke jaringan untuk pihak eksternal sambil menjaga keamanan internal dan juga memastikan keamanan data yang sensitif. Untuk ancamannya terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan juga internal, di mana untuk eksternal itu ada pelanggaran keamanan dan juga virus, sedangkan untuk internal ada pemakaian password yang lemah, akses kontrol, dan juga remote access. Nah, untuk perbedaannya, dalam aspek aksesibilitas, internet itu bisa siapa saja yang memiliki koneksi internet yang dapat mengaksesnya, sedangkan internet hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses. Cakupan internet itu global, sedangkan intranet terbatas pada suatu organisasi. Lalu pengguna dalam internet itu unlimited, sedangkan intranet itu limited ya, terbatas. Beberapa hal produktif dalam penggunaan internet. Di sini saya ambil dari PPT pembelajaran, di mana ada penggunaan internet dalam kehidupan siswa sehari-hari, untuk efisiensi waktu, promosi bisnis, untuk belanja, untuk riset, dan juga untuk berkomunikasi. Oke, nomor 2. Bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data, pelanggaran, dan privasi. Apa saja usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi? Oke, untuk jawaban saya, suatu perusahaan dapat memastikan bahwa para profesional IT mereka menjalankan tugas dengan memenuhi standar etika dan profesionalisme. Dimana yang pertama ada pengembangan dan implementasi kode etik yang komprehensif, di mana kode ini harus dirancang dengan cermat, mencakup prinsip-prinsip inti yang mencakup kerahasiaan, integritas, kepatuhan hukum, dan juga tanggung jawab. Lalu yang kedua ada audit dan pengawasan secara berkelanjutan, di mana ada contohnya audit internal reguler dan juga sistem pelaporan yang aman dan juga anonim. Dan yang ketiga ada penegakan sanksi yang tegas terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan kode etik dan mekanisme pengawasan. Oke, selain untuk memastikan kepatuhan, perusahaan juga perlu investasi dalam pengembangan para profesional IT dengan cara program pengembangan karir yang komprehensif, lalu sertifikasi profesional, keterlibatan dalam komunitas dan penelitian, dan juga budaya pembelajaran yang berkelanjutan.
Oke, soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Oke, sistem informasi fungsional adalah sistem yang dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi, di mana dalam sistem ini membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data yang relevan untuk setiap fungsi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk jenis-jenisnya ada sistem informasi akuntansi, di mana berfungsi untuk mengelola data keuangan dan juga akuntansi. Lalu ada informasi pemasaran, di mana membantu dalam analisis pasar. Lalu ada sistem informasi sumber daya manusia atau SDM, di mana berfungsi untuk mengelola data karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu ada sistem informasi manufaktur, di mana berfungsi untuk mengelola proses produksi. Dan yang terakhir ada sistem informasi keuangan, di mana berfungsi untuk memantau arus kas, investasi, dan perancangan keuangan jangka panjang. Soal nomor 4. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, sejauh mana sistem akuntansi dan keuangan dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan? Oke, dalam era teknologi yang berkembang pesat, AI ini dalam akuntansi dan keuangan telah membuka peluang baru untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan, di mana AI memungkinkan otomatisasi tugas rutin seperti entry data dan rekonsiliasi bank. Nah, dengan kemampuan untuk menganalisis ini, AI dapat mengidentifikasi tren dan juga pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Nah, selain itu, algoritma yang canggih yang digunakan dalam AI memungkinkan perusahaan untuk meramalkan tren ekonomi dan kinerja keuangan masa depan dengan lebih akurat, sehingga mendukung perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko yang lebih baik. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan sebelum penggunaan AI, seperti contohnya biaya awalnya yang tinggi, lalu kebutuhan untuk pelatihan karyawan, lalu manfaat yang ditawarkan oleh AI ini termasuk peningkatan efisiensi, akurasi, dan juga kemampuan mendeteksi penipuan, menjadikannya alat yang sangat berguna dalam dunia akuntansi modern. Dengan demikian, integrasi AI tidak hanya meningkatkan kinerja sistem akuntansi dan keuangan, tapi juga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang mengadopsinya. Oke, soal nomor 5, jelaskan konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Bagaimana Anda mendefinisikan online marketing dengan offline marketing? Berikan contohnya. Konsep penjualan itu fokusnya untuk menjual produk atau layanan kepada konsumen, di mana pendekatan ini menekankan pada teknik penjualan, promosi, dan persuasi untuk mendorong konsumen agar melakukan pembelian. Sedangkan konsep pemasaran itu fokusnya pada pemahaman kebutuhan dan keinginan dari konsumen, di mana pendekatan ini melibatkan penelitian pasar, segmentasi, penentuan posisi produk, dan juga pengembangan strategi. Nah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang lebih efektif. Sedangkan online marketing itu aktivitas yang dilakukan melalui platform digital dan juga internet, seperti media sosial, email, dan juga yang lain-lain. Contohnya, dari online marketing itu termasuk iklan di medsos, kampanye email, dan juga optimasi mesin pencari. Sementara itu, offline marketing mencakup semua aktivitas pemasaran yang dilakukan di luar platform digital, kayak metode-metode tradisional, kayak iklan cetak, iklan televisi, radio, dan lain-lainnya. Salah satu contohnya juga ada brosur, iklan di koran, dan juga acara-acara di promosi toko. Nah, sini saya menggambarkan dua contoh ilustrasi online dan juga offline,
di mana untuk online marketing, sebuah perusahaan pakaian menggunakan Instagram. Jadi, perusahaan ini menggunakan Instagram untuk mempromosikan koleksi terbarunya. Mereka membuat konten visual yang menarik, menggunakan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dan juga menjalankan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas dari mereka itu sendiri, sehingga perusahaan dapat melacak interaksi, klik, dan juga konversi dari kampanye tersebut. Lalu, untuk contoh offline marketing, ada sebuah restoran yang baru mengadakan acara pembukaan nih. Dia cara marketingnya dengan cara mengirimkan undangan ke rumah-rumah sekitar lokasinya. Selain itu juga, dia membuat spanduk di jalan untuk menarik perhatian pengendara, dan juga menempatkan iklan di koran lokal untuk menjangkau pelanggan yang lebih tua yang mungkin tidak aktif dalam media sosial. Oke, soal nomor 6, jelaskan konsep manajemen produksi dan operasi teknologi seperti apa yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan operasional, produktivitas, dan juga efisiensi. Oke, manajemen produksi dan operasi itu kegiatan mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya perusahaan, seperti manusia, alat, dana, dan bahan. Nah, dalam manajemen produksi dan operasi ini, teknologi informasi atau TI memerankan peran penting dalam mendukung dan memperkuat fungsi-fungsi manajemen dalam produksi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, berikut ada di sini ada beberapa contoh penerapan teknologi informasi dalam manajemen produksi, di mana saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana sistem ERP ini mirip-mirip dengan SAP atau Oracle, membantu perusahaan mengintegrasikan data dari berbagai departemen, termasuk penjualan, inventaris, dan produksi. Nah, manajer produksi dapat melihat tren permintaan produk dan membuat perencanaan produksi yang sesuai dan berdasarkan data penjualan dan inventaris secara real time. Oke, berikutnya ada IoT atau Internet of Things, di mana perusahaan dapat menggunakan sensor IoT pada mesin untuk memantau performa dan mendeteksi masalah sebelum menjadi kerusakan serius, di mana data ini akan dianalisis untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan yang tepat waktu sehingga mengurangi downtime. Oke, soal nomor 7, uraikan dan jabarkan unit-unit kegiatan manajemen produksi dan operasi serta kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi. Oke, unit-unit kegiatan manajemen produksi itu terdiri dari pemilihan, perancangan, pengoperasian, pengawasan, dan juga pembaruan. Pemilihan itu melibatkan keputusan strategis tentang proses produksi barang atau jasa yang akan disediakan. Lalu, perancangan itu meliputi keputusan taktis dalam menciptakan metode pelaksanaan operasi produksi. Pengoperasian itu mencakup keputusan perencanaan tingkat keluaran jangka panjang berdasarkan perkiraan permintaan serta penjadwalan pekerjaan. Lalu pengawasan itu melibatkan prosedur pengambilan tindakan korektif dalam operasi produksi barang atau penyediaan jasa. Lalu ada yang terakhir pembaruan, yaitu implementasi perbaikan dalam sistem produksi berdasarkan perubahan permintaan. Nah, ada beberapa kesalahan-kesalahan nih yang sering terjadi. Di antaranya ada perencanaan yang buruk, ada kurangnya koordinasi antar departemen, lalu kualitas produk yang rendah, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan juga perusahaan tidak mengantisipasi permintaan pasar. Lalu soal nomor 8, bagaimana manfaat robot dalam dunia industri serta jelaskan mengenai CAD atau CAM dan juga CIM. Oke, sini ada beberapa manfaat robot dalam dunia industri. Yang pertama ada peningkatkan produktivitas dan juga efisiensi, di mana robot itu dapat bekerja tanpa henti 24/7 ya istilahnya kalau zaman sekarang. 24 jam per 7 hari atau 1 minggu. Beda dengan manusia yang butuh istirahat.
Lalu ada konsistensi, kualitas, dan juga pengurangan biaya produksi. Lalu ada peningkatan keselamatan kerja, fleksibilitas produksi, serta dapat mengurangi adanya limbah, di mana robot dapat diprogram untuk menggunakan material dengan sangat efisien, meminimalkan sisa material dan juga limbah. Mereka juga dapat digunakan untuk mendaur ulang material bekas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.